gereja di Makassar dan ada lone wolf atau pelaku tunggal di kantor polisian. Dan saya hanya mengingatkan di akademi dulu, kalau kita belajar maka pelajaran dasar serta teror nomor satu, teror adalah act of war. Ingat sekali lagi ya, saya ingatkan bahwa teror adalah act of war. Act itu adalah tindakan, war adalah perang. Jadi terorisme adalah bentuk perang terkecil. Dan perang terkecil adalah perang self, jadi pelakunya tunggal, pelakunya kecil. Jadi itu disebut perang teror. Nah, karena statusnya perang, kondisi ini bukan tindakan kriminal biasa, maka kadang-kadang polisi melakukan eksekusi dalam tanda petik karena statusnya sudah teror. Nah, ada pelajaran dasar teman-teman, ini mungkin bocoran sedikit bagaimana kaum shadow atau orang-orang yang makan sekolah di akademi kemiliteran itu berpikir. Nomor satu, jika ada fenomena, maka di pikiran mereka, di pikiran kami atau di pikiran Anda, tanyanya begini, who is benefiting? Siapa sih yang diuntungkan? Gitu ya. Nah, siapa yang diuntungkan? Dia yang bermain. Ya, sekali lagi sabar. Apakah teror? Siapa nih yang diuntungkan teror bom Makassar? Sabar sekali lagi. Kemudian, teror di negara berkembang digunakan untuk merubah pemerintahan. Teror di negara maju merubah kebijakan. Ya, ini pelajaran dasar di akademi. Kita ulang lagi. Jika ada sebuah tindakan teror terjadi di sebuah negara berkembang, maka pelaku teror tersebut cita-citanya adalah merubah pemerintahan. Di sebuah negara maju atau modern, tindakan teror dipakai untuk merubah kebijakan. Jadi, jika teror ini terjadi di Indonesia, yang sampai saat ini pelaku terornya tidak pernah declare mau apa. Jadi, pilihan teror ini kacamata kacamata orang bodoh nih ya, kacamata Sontolo ya, orang bodoh. Sontolo kan bodoh aku pintar gitu ya. Orang bodoh kayak saya ini mengatakan bahwa kayaknya mau merubah kebijakan. Jadi jangan kaget kalau nanti ada kebijakan dan kebijakan itu menguntungkan sesuatu atau kelompok. Dialah kira-kira yang menunggangi. Sekali lagi belum tentu dia melakukan. Dia cuma riding the wave. Ada wave-nya, dia cuma main surfing aja, memanfaatkan itu. Dan siapapun itu, ini hanya nakal kita bahwa membuat kita tidak selalu gaduh. Yang kedua adalah peristiwa di Balongan. Balongan ini agak sedikit berbeda karena terlalu dekat dengan peristiwa bom di Makassar. Sehingga otak nakalnya seorang shadow bertanya, Balongan itu benar-benar kejadian human error, kesalahan manusia, atau kecelakaan karena stupidity, kebodohan, atau sabotase, gitu ya. Kita balik sekarang, refinery atau kilang minyak ada banyak di Indonesia, ada di Balongan, ada di Cilacap, ada di Bontang gitu ya. Kalau Anda saya kasih korek api 5 bukan 1. Anda jalan dan perintah saya ke Anda adalah bakar di Balongan atau bakar di Cilacap, kilang Cilacap gitu ya. Itu benda semua dari besi. Mau itu pipa galvanis, pipa besi, kemudian valve-nya dari besi, tank valve-nya semua dari besi gitu ya. Yang bisa bakar mana-mana gitu ya. Oke. Mungkin kabel listrik bisa kebakar, udah positif negatif kalau jebret benar itu bakar, paling shutdown itu nanti si keringnya mati, udah. Apakah kebakaran? Belum tentu. Berarti Anda harus bolongin itu, atau Anda harus gergaji itu baru Anda bakar gitu ya. Pertanyaannya kenapa nggak ada kamera gitu ya. Nah, jadi pertanyaan dalam hati ini, otak liar kita, Anda tahu bahwa saat ini Amerika dan China, nah ini gua harus ngomong apa ini, Amerika dan Tiongkok memiliki armada atau angkatan perang bukan 3 matra lagi. Kalau Indonesia kan punya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara punya 3 matra. Kalau mereka punya dulu aja sudah 5, yaitu mereka punya Coast Guard. Dan angkatan laut jadi bagi 2, ada Marine, ada Navy. Ya, sekali lagi.
Navy adalah perang naval, perang kapal laut. Kalau Marine adalah perang daratnya angkatan laut. Jadi mereka punya tiga, dan saat ini Amerika dan Tiongkok memiliki matra tengah, yaitu namanya Space Army, di mana Amerika dengan satelitnya dan memiliki magnetic laser beam, bukan kayak film Star Wars ada cahaya yang berjalan, karena magnetik itu seperti SWL, yaitu kalau kita sonar yang untuk batu ginjal itu ya. Dan Amerika punya bisa tembak dari satelit, Tiongkok juga punya bisa dari kapal, dari pars dan lain sebagainya. Balon jangan yang ada pantai juga pakai itu gitu ya. Sekali lagi ini belum tentu benar. Kalau itu sabotage, nggak segampang membakar tadi, harus pakai yang alat canggih sedikit gitu ya. Mudah-mudahan sabotase ini hanya pemikiran liar dari seorang Sontoloyo, seorang bosman yang bodoh aku pinter ini. Tapi saya harap ini bukan sabotase. Saya harap ini yang kedua, yaitu memang kegoblokan, memang kebodohan sehingga kebakaran terjadi di Balongan. Nah, kalau ini kejadiannya di Jepang, rasanya pejabatnya ada yang udah ambil katana, sudah arah kiri, sudah bunuh diri gitu ya, atau mengundurkan diri setidak-tidaknya. Tapi sejauh ini udah lewat berapa hari ya, udah hampir 2 minggu kali ya, kok belum ada yang melakukan, pejabatnya belum ada yang melakukan arah kiri atau belum melakukan mengundurkan diri karena malu, karena tidak bisa mengelola pangkalan minyak yang sangat strategis tersebut gitu ya. Kok belum ada budaya malu gitu ya. Nah, itulah old mind. Saya ingatkan bahwa generasi kita nanti, kenapa saya bilang 2024 lama banget, nanti di 2024 generasi kita penuh malu yang gede. Jadi kayak gini pejabat kita ini yang new mind ini langsung mengundurkan diri dan nunduk, ngapunten, saya salah, saya mengundurkan diri. Dan ya mau itu direktur Pertamina, kayak mau itu direktur Balongan atau direktur utamanya atau komisaris utamanya, apapun lah. Mudah-mudahan saat ini menjadi pembelajaran bernegara. Kalau salah yang salah, kalau nggak capable, kalau memang ini human error diakui. Dan kalau ini terjadi, kita jadi belajar bahwa salah itu bukan dosa, salah itu bisa diperbaiki. Karena kalau salah masih jabat, ya kalau di pelajaran kita habitnya nanti ya salah lagi, terus ya nggak dihukum lagi. Ya terus nanti pensiun rumahnya gede, terus mulai menggunakan kata-kata bijak, terus menjadi ahli agama mendadak, karena duitnya udah banyak. Jadi tahu-tahu menjadi orang bijak gitu ya. Dan saya adalah malu-maluin Anda itu. Baik, siapapun yang terlibat di Balongan. Satu, pastikan ini bukan sabotase. Dua, kalau ini human error, mundurlah gitu ya. Ini membuat anak-anak muda, generasi new mind, generasi milenial menjadi begitu cara bernegara, begitu menjadi pejabat. Gitu sahabat semua. Jadi kembali kita bercerita tentang geopolitik, geostrategi, geoekonomi, tapi dari sisi internasional. Sahabat semua, Partai Demokrat berkuasa. Jauh-jauh hari saya adalah orang yang memihak kepada di Partai Demokrat ya. Saya memihak pada Bernie Sanders. Karena bukan apa-apa, karena Bernie Sanders memiliki penasihat keuangan atau economic advisor-nya, dia adalah Stephanie Kelton. Stephanie Kelton adalah seseorang yang sama dengan saya, sangat mempelajari dan memperhatikan dan detail sekali tentang MMT, modern monetary theory. Di dunia ini hanya 2 negara yang mempraktekkan MMT, modern monetary theory, yaitu Amerika dan Tiongkok. Amerika sejak tahun 71, Agustus 71, dan Tiongkok sejak 1989. Dan saya berharap Indonesia menjadi negara ketiga menggunakan MMT secara murni, di mana kalau old mind saat ini masih belum mau menerima MMT, mudah-mudahan new mind nanti di 2024 bisa mengadopsi sehingga kita menjadi negara berdaulat melebihi Tiongkok dan melebihi Amerika. Kenapa kita bilang mengatakan melebihi? Sahabat semua, Tiongkok itu negara kontinental. Indonesia negara archipelago maritim. Amerika kontinental. Maka kontinental dengan archipelago dengan maritim itu dua ball game atau dua permainan yang berbeda. Dan sahabat semua tahu bahwa Tiongkok itu yang subur hanya sisi timur dari Tiongkok. Tengahnya Tiongkok kering, baratnya Tiongkok kering. Jadi sisi timur lah yang menghidupi 1,5 miliar penduduk.
Tiongkok. Jadi Tiongkok tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia, tidak memiliki sumber daya alam yang di bawah tanah, tidak seperti Indonesia, tidak memiliki sumber daya alam di atas permukaan tanah seperti Indonesia yang subur dengan vulkanik tektonik yang selalu Allah berikan rutin gempa kecil yang untuk disebar pupuknya tadi. Tiongkok tidak memiliki itu. Amerika punya, sama Amerika juga tidak punya. Dan saat ini yang menarik, negara seperti Tiongkok yang tidak punya sumber daya alam, tetapi dia bisa menguasai di bursa rare earth atau tanah jarang, bursa tanah jarang. Nah, tanah jarang itu, sahabat semua, bukan hasil tambang. Tanah jarang atau rare earth adalah proses dari cracking benda-benda mineral biasa. Jadi bukan, tambangnya thorium di mana, tambangnya uranium di mana, nggak bisa begitu. Karena untuk mendapatkan itu mereka harus melalui proses cracking. Dan saat ini mereka untuk bahan cracking tersebut mereka bisa ngambil materialnya, misalnya diambil nikel, kemudian dapat lithium, dibayarnya nikel. Dia bisa ngambil bauksit, dia bisa ngambil yang lain, nanti dia bisa mengambil thorium dari sumber yang lain. Jadi terkadang karena kebodohan kita, ya kita akui, nggak usah pejabat ya, kita akui, termasuk saya, adalah membiarkan sumber daya alam kita yang diambil, yang dibayar yang termurah, gitu ya. Misalnya nikel yang termurah, lithium yang termahal, lithiumnya nggak dibayar, gitu ya. Diambilnya adalah nikelnya. Dan saya sebenarnya sudah gerah sebenarnya secara pribadi, sumber daya alam kita ini harusnya tidak boleh dikelola seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sumber daya alam diambil mentah atau ore-nya, tetapi harus sampai finish produknya. Jadi kalau nikelnya 99,9-nya refinery-nya harus di Indonesia. Kalau mau ambil uraniumnya sampai uranium 99,9 di Indonesia. Kalau mau ambil aurum atau emasnya yang dari Freeport di Indonesia. Kalau mau ambil aurum atau emasnya yang dari Freeport atau dari kopernya itu jangan koper konsentrat dikirim ke luar negeri. Karena ada AU-nya di situ, ada aurumnya. Kenapa nggak buat refinery di Indonesia sehingga AU-nya tadi atau aurumnya tadi, emasnya tadi sumber dari Indonesia. Pokoknya namanya mineral yang 99,9 menjadi metal tadi itu harus prosesnya berada di Indonesia, jadi jangan sumber daya alamnya. Nah, sekali lagi, mereka menjadi negara besar, Amerika dengan teknologi dan hak paten, dengan kekuatan berpikirnya. Dan kenapa Amerika bisa dengan kekuatan berpikirnya, saya sekedar mengingatkan waktu operasi intelijen yang sangat terkenal. Boleh baca bukunya ya, saya tiap hari, setiap bulan saya udah baca buku satu. Sekarang saya lagi baca buku namanya Oneness versus 1%. Oke, kita nggak usah bicara lagi, hanya buktikan bahwa saya setiap bulan baca. Dan ada salah satu buku yang menarik, judulnya Operation Paperclips. Operation Paperclips ini adalah sebuah operasi intelijen dari CIA yang mengambil 1.100 ilmuwan Jerman sebelum Rusia menyerang Jerman. Jadi sebelum Hitler dieksekusi. Nah, 1.100 ilmuwan tadi dibawa ke Amerika menjadi warga negara Amerika, dan sejak saat itu Eropa tidak mendapatkan Nobel banyak seperti Nobel yang diperoleh oleh bangsa Amerika karena mengambil orang-orang pintar. Dan di sana kita tahu patennya itu bisa ribuan per hari. Di Indonesia cuma 6 kali setahun paten internasional ya. Dan di sini bahwa Amerika adalah negara yang sangat mengutamakan free thinking, bebas berpikir, anything possible di Amerika. Nah, sementara China karena sentralisasi, dia strong di government. Kekuatan dia adalah di trading, karena bangsa Tiongkok atau Chinese adalah secara bawah sadarnya adalah bangsa pedagang. Kekuatan mereka di dagang. Jadi yang satu jago dagang, yang satu jago teknologi dan free thinker. Kedua bangsa ini dan negara ini menjadi bangsa besar, dan karena itu kalau Indonesia menggunakan MMT, Indonesia ini bangsa yang luar biasa. Satu, bangsa Indonesia bangsa yang kreatif. Udah jangan ditanya deh. Bangsa Indonesia bawah sadarnya adalah orang yang kreatif. Kemudian alamnya, bangsa Indonesia itu memiliki mineral yang luar biasa, yang di dalam tanah, di permukaan tanah luar biasa, dan di lautnya kita mengontrol ikan dan mengontrol jalur distribusi. 4 kekuatan geografi ini harusnya menjadi strength bangsa Indonesia, di mana kalau nanti New Mind berkuasa, lihat tidak pakai apa yang Old Mind lakukan, ditambah NMT dengan kemampuan printing money, zero interest. Anda tahu ya, NMT nanti Anda akan menjadi zero interest. Karena itu kalau ada isu katanya
demi membuat Indonesia maju, ada baiknya pejabat sekarang memerintah sampai 3 periode gitu ya, 15 tahun. Jadi itu bedanya kalau dia minta 15 tahun, Bosman cuma minta 2 hari gitu ya. 2 hari ini, hari pertama Anda semua tahu, saya ulangi lagi ceritanya. Hari pertama adalah kita akan menolkan bunga deposito. Begitu bunga depositonya nol, maka dari 5.600 triliun keluar dari bank tersebut. Kalau Anda punya 1 triliun rekeningnya, katakanlah, yang setiap tahun Anda dapat 50 miliar, duduk manis, pamer-pamer di tentang kekayaan Anda, mendadak Anda jadi nol, nggak punya income, karena memang Tina ya, there is no alternatif. Nggak ada alternatif lain kecuali bunganya kita nolkan. Akhirnya uang itu dikeluarkan. Kalau Anda keluar ke luar negeri, Anda akan penjara 10 tahun namanya flight capital. Ini new mind nanti pasti akan lakukan. Akhirnya uang itu akan menjadi proyek, akan menjadi underlying bisnis di Indonesia. Muter dalam 1 tahun itu muter, tumbuh tanpa perlu duitnya Tiongkok, tanpa perlu IMF, tanpa perlu minjem, tanpa perlu menteri yang sangat pintar-pintar. Ekonomi langsung tumbuh dalam 1 malam. Dan apa yang terjadi habis saat itu ya marah. Ya hari ketiga Bosman ditembak gitu ya, mati. Ya sudah. Tapi 2 hari itu akan membuat semua orang tercerahkan, membuat orang keluar dari solusinya. Ya nanti penggantinya ya langsung menjalankan metode strategi new mind ini. Jadi sahabat semua itu hanya sebuah sanepo, hanya sebuah kiasan bahwa kenapa mesti 3 kali masa jabatan, 2 hari juga bisa make a difference gitu ya, kalau benar-benar cinta NKRI garis lurus gitu. Nah, balik ke Partai Demokrat yang berkuasa di belakangnya globalis, yang Trump udah dijelek-jelekin, Trump out ya. Apa-apa, saya memang pembela Trump, saya tidak pernah membilang bahwa Trump akan menang, tapi saya on Trump side karena Trump adalah patriotis nasionalis. Secara karakternya, bukan SO-nya dia secara individu. Sekali lagi, harus Anda bedakan ini semua. Dan sekarang, singkat cerita, Demokrat berkuasa. Demokrat kemudian menerbitkan, saya ingatkan, ada di video, berkali-kali video saya, tulisan berkali-kali si Bosman ini mengingatkan bahwa di malam sebelum inauguration atau sebelum pelantikan Biden dipanggil Pentagon, duduk sangat serius, Pentagon minta satu syarat, bahwa anggaran militer Departemen Pertahanan atau Pentagon adalah 3 triliun dolar selama 4 tahun ke depan. Dan itu disetujui oleh Mike tanda tangan sebagai Joint Staff General di Amerika. Kemudian Biden setuju, dan kemudian kemarin uang keluar 1,9 triliun dolar atau 27.000 triliun. Dari mana? Dari IMF. Minjem dari Tiongkok, enggak lah, itu penting money. Sekali lagi, bagi para guru besar, dosen, mahasiswa kampus ilmu ekonomi, tolong dijawab pertanyaan sederhana dari kaum MFT yang bodoh aku pinter ini, kenapa di Amerika nggak ada inflasi? Dengan 1,9 triliun dolar di print kemarin, yang 40%-nya adalah buat CIA operation. Dan begitu CIA operation ini dapat anggaran, mendadak ada peledakan di Indonesia, di beberapa negara. Jadi kita ini cuma bilang, lihat di zaman Trump kan nggak ada begituan kan, karena memang nggak ada anggarannya dan fokusnya bukan di situ, perangnya perang dagang. Dan di zaman Demokratnya Pak Biden ini, ya udah kejadiannya seperti itu lagi, seperti zaman Obama, sudah zaman Clinton. Dan Indonesia harus hati-hati karena wakilnya CIA, nanti saya sebut namanya ya, yang saat ini menjabat adalah mereka yang dia adalah orang yang menginisiasi tentang Papua. Sekali lagi sahabat semua, saya mengingatkan, berbisnis, berdagang, bernegara tidak segampang masuk gorong-gorong gitu ya. Kita harus lebih rinci, harus lebih berani lagi melihat bahwa semua itu berubah. Mungkin cocok dulu 7 tahun yang lalu, tapi ke depan saya ingatkan, yuk kita bernegara dengan elegan, di mana kita akan melakukan lobby-lobby tingkat dunia, bukan sekedar dagang saja dengan Tiongkok dan dengan Amerika. Kita harus menggunakan kekuatan, bukan economic benefit saja untuk negara Indonesia, tapi juga harus ada namanya country benefit, ada namanya humanitarian benefit. Jadi gimana pada saat nanti kita deal, bukan kita lebih kaya saja, tapi manusia Indonesia lebih sehat, lebih powerful, lebih berdaulat. Dan saya harapkan ini adalah deal yang dilakukan oleh
Kementerian Luar Negeri dan mereka-mereka lobbyis internasional yang saya harapkan kita mulai berpikir lebih powerful lagi untuk bernegara ini. Nah, saya ingatkan sahabat semua bahwa bom dan teror di zaman Biden ini akan terus panjang, dan caranya mengakhirinya gimana, gitu kan? Cara mengakhirinya adalah pergi ke Amerika, gitu ya. Saya ada cerita sedikit, ini kisah nyata. Sewaktu saya masih aktif di agensi, itu adalah Badan Intelijen Pertahanan. Jadi saya berharap ke depan Indonesia memiliki Badan Intelijen Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Karena DIA atau Defense Intelligence Agency tugasnya berbeda dengan CIA, tugasnya berbeda dengan FBI. Jadi kalau tidak punya DIA, banyak hal yang bocor dalam defense atau melindungi keutuhan bernegara. Jadi suatu hari dulu, salah satu tugas di hari Rabu, di mana Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya adalah makhluk ekonomi. Di hari dulu, suatu hari dulu, saya di hari Rabu adalah abdi negara yang mendedikasikan sebagian waktu untuk bidang ekonomi, pertahanan ekonomi. Nah, suatu hari kita kedatangan sama tamu dari Amerika, dari Armada ke-7. Saya tidak sebutkan namanya, tapi saya mau menceritakan dongengnya. Nah, sahabat semua, jadi mereka ini bertanya bahwa mereka melihat peta. Peta itu adalah spanduk bangunan-bangunan di Laut Cina Selatan, pulau-pulau yang dibangun dari sejak 2000-an sehingga tahun 2016-2017. Di situ terlihat bahwa bangunan itu besar sekali, arahnya adalah ke Natuna. Dan pangkalan militer di sana kosong. Jawaban dari pasukan ke-7 itu bilang, nanti ini gasnya dan minyaknya ngambilnya dari Natuna, gitu ya. Pertanyaan dia adalah, Indonesia sebenarnya di pihak mana, gitu ya. Menarik pertanyaannya. Indonesia di pihak mana? Nah, saya bersama 6 senior, mereka-mereka yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia pertahanan ini. Saya cukup agak shock dengan pertanyaan dari pihak Armada ke-7 ini. Ternyata Indonesia sebenarnya dikaruniai orang-orang pintar, karena ke-6 orang senior tadi menjawab sangat diplomatis. Jawaban dia adalah, kami all along dari dulu berada di pihak Amerika, tapi kenapa sih Amerika kacang-kacang Indonesia dengan teroris, dengan act of terror? Kalimat itu cukup dengan act of terror. Kalimat itu cukup mensegarkan mereka bahwa Amerika ini kalau kita mau bersama-sama kok sering acak-acak Indonesia sih, gitu ya. Dan jawaban dia, oh enggak, kami jawabannya agak sedikit diplomatis, tapi kita tahu bahwa dia nggak siap dengan pertanyaan tersebut, gitu ya. Terus ada satu lemparan dari saya adalah, wah enakan sama Tiongkok, karena Tiongkok kalau kita minta portfolio keuangan langsung turun. Jawaban dia, wah nggak bisa, Amerika itu swastanya independen, negara nggak bisa atur. Saya bilang, nggak gitu. Amerika itu sewaktu mengambil Libya, mengambil Afghanistan, mengambil Irak, segala macam militer dulu, habis itu swasta masuk ke sana dan panen akbar, itu perampokan, kita bilang itu. Itu artinya swasta dikendalikan oleh negara juga, dan negara di garis depannya. Serangan-serangan tadi membuat ke-7 orang dari Armada ke-7 dari Seventh Fleet tadi cukup kaget, gitu ya. Dan saya merasa pelajaran yang paling berharga pada saat itu, ternyata Indonesia dikelilingi oleh orang-orang yang powerful, dan begitu di dalam meja sidang itu ternyata sangar juga, gitu ya. Dan saya sampai sekarang masih sama mereka, karena dia mentor-mentor saya, udah hampir 18 tahun kami bersama-sama. To make story short, mereka akhirnya pamit pulang, dan begitu salaman terakhir adalah, kami sudah datang ke seluruh negara ASEAN, belum pernah kami berhadapan dengan orang-orang powerful seperti Anda. So kami understand posisi Indonesia. Dia menjulurkan tangannya kepada petinggi yang di Indonesia dengan pertanyaan sangat sederhana. So next time, give us the name that we can trust. Jadi ke depan,
berikan sebuah nama yang kami bisa percaya. Sahabat, saya tidak urai. Anda boleh artikan sendiri nanti sambil tidur apa maksudnya nih. Give the name that we can trust. Apakah dia tidak percaya dengan pemerintahan yang sekarang? Atau ini ada grand plan yang lebih besar daripada itu? Tapi itu semua hanya kiasan, hanya sanepo, hanya nanti cerita sebelum tidur untuk Anda diskusikan dengan diri sendiri atau dengan sahabat semua. Saya hanya bercerita bahwa Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang powerful. Sayangnya dia tidak berada di lingkaran politik. Ini sekali lagi, saat ini mereka tidak di lingkaran politik dan mereka malah politik, tidak berpolitik. Seperti saya tidak ada niatan untuk berpolitik. Saya hanya mengajarkan teman-teman melalui udara bagaimana cara cerdas bernegara, bagaimana cara berbisnis tanpa niatan mengambil posisi politik. Adalah instrumennya nanti untuk menjadi new mind, untuk menjadi orang-orang yang baru menguasai Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat menggunakan MMT, karena kita mempunyai infrastruktur yang kuat, yaitu sumber daya alam, sumber daya geolokasi kita, dan kemudian kita menggunakan strategi MMT. Pasti Indonesia 2045 lebih besar dari Tiongkok, lebih besar dari Amerika, karena memiliki apa yang Amerika dan Tiongkok tidak miliki. Dan ini yang membuat kami kaum Newma ini gregetan menunggu 2024 kok lama seperti judulnya hari ini. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita di penghujung perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau terlalu vulgar. Niatnya ini hanya untuk mengingatkan diri saya dan sahabat semua bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang ditakdirkan menjadi global player atau negara besar, akan menjadi besar kalau kita memilih tidak bergantung pada negara lain, tapi bergantung pada putra bangsa sendiri. Akhirul kalam, terima kasih buat waktunya. Selamat menikmati istirahat di hari Minggu. Sebentar lagi kita akan puasa bagi sahabat yang berpuasa di bulan Ramadan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.